Istilah masuk angin, panas dalam itu secara medis itu tidak dikenal. Nggak bisa masuk angin masuk ke dalam Angin masuk. kita, nggak bisa. Supaya jangan sampai orang-orang batuk pilek influenza minum antibiotik gitu kan. Ili, I love you. Influenza like illness kan biasanya ada batuk, pilek, hidung tersumbat. Ini virus atau bakteri ya? Kita main put your finger down. Put your finger down. Put your finger down. Put your finger down. Itu lagi. Masih itu bedanya mungkin ya antara virus sama kuman. Sebabnya virus. Dan kalau virus gimana coba nyembuhinnya? Kalau Berapa lama virus itu bertahan di dalam saluran nafas atas kita? Obatnya apa? Setiap kali kita mengkonsumsi antibiotik, ya, kita beresiko memunculkan kuman yang kebal antibiotik. Kan kuman ini nanti berubah. Jangan. guys. Jangan. Halo Sobat Transpro Indonesia, kembali lagi di channel Transpro Medik dan Antibiotik. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk semua Sobat Transpro Indonesia yang ada di seluruh dunia. Nah, hari ini kita mau membahas infeksi saluran pernapasan atas. Nah, kalau orang-orang zaman dulu itu sering bilangnya masuk angin atau enggak panas dalam. Nah, sekarang kita kasih tahu nih, sebenarnya namanya tuh apa? Ya. Oke, kita akan dijelaskan oleh Dr. Ronald Irwanto di sini. Ya, selamat pagi, siang, dan malam Sobat Transpro Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, ini sebenarnya Chloe, istilah masuk angin, panas dalam itu secara medis itu tidak dikenal. Oke. Jadi kalau sobat medis mengalami infeksi saluran napas atas, ya, itu namanya infeksi. Infeksi, Ya, masuk angin. infeksi. Jadi bukan masuk angin. Oke. Ya, bisa juga ditandai dengan demam, ya, bisa ditandai dengan tidak enak tenggorokan, batuk, pilek, dan sebagainya. Nah, terus menjadi seperti ini, bukan panas dalam, bukan masuk angin. Nggak bisa masuk angin masuk ke dalam Angin masuk. kita, nggak bisa. Jadi yang seperti ini kita sebutnya sebagai infeksi saluran nafas. Saluran pernapasan atas tuh yang mana aja, Dok? Ya, itu mulai dari hidung sampai tenggorokan ya, biasanya. Nah, Daerah-daerah situ kita sebut itu daerah infeksi saluran nafas. Oke, saluran pernapasan atas. Nah, sekarang sebenarnya infeksi saluran pernapasan atas itu apa? Ya, Oke. infeksi itu adalah masuknya mikroorganisme, ya, Oke. mikroorganisme ke dalam saluran nafas atas kita. Kalau dia terjadi di saluran nafas atas. Oke. Nah, mikroorganisme atau mungkin nggak tahu ya, kalau dulu kita belajar biologi mungkin bilangnya jasad unik kali ya. Nah, mikroorganisme, Sekarang sih mikroorganisme sih. mikroorganisme ya. Iya. Mikroorganisme ini yang menginfeksi saluran nafas atas ini Ya. bisa berupa kuman atau bakteri ya, atau virus. Jadi kita harus bedakan nih, bisa kuman atau virus. Ya, Oke. karena ada bedanya nih, ya. Gejalanya juga beda. Jalannya bisa dibedakan. Oke, nah cara kita tahu bedanya itu dari mana? Nah, begini, Owi Oke. dan Sobat Transpro Indonesia, ini saya kira pertanyaan penting ya. Oke. Kita sedang berusaha perjuangkan nih, supaya jangan sampai orang-orang batuk pilek influenza minum antibiotik gitu kan. Oke. Ya, Jangan sampai ya. jangan sampai. Dengerin Ya. nih guys, dengerin. Ini penting nih, bagaimana sih sebenarnya Sobat Transpro Indonesia bisa paling nggak mengkira-kira deh, Ya. ya ini penyebabnya infeksi saluran nafas atas karena virus atau infeksi saluran nafas atas karena kuman. Oke. Ya, kalau infeksi saluran nafas karena virus itu dia ada gejala yang kita sebut ILI. Ili, I love you. Halo? ILI itu singkatan dari influenza like illness. Influenza like illness. illness. Oke. Ini disebabkan oleh virus nih biasanya. Aja sih gejalanya. Nah itu
dia bisa ada demam, ya meriang, ya tanda jelas infeksi itu. Kemudian biasanya ada batuk, pilek, hidung tersumbat, ya. Sobat Raspberry Indonesia, suara bindeng, ya, nah, bindeng-bindeng. Masuk angin kodet banget. Nah, Terus? ya. Oh, mungkin nggak enak tenggorokan dan sebagainya. Nah, kalau ada gejala seperti ini, Sobat Raspberry Indonesia, ini influenza illness, ini virus penyebabnya biasanya. Virus. Oke. Jadi jangan minum antibiotik nih. Nah, kalau virus, no antibiotik. Jangan antibiotik kalau virus. Oke. Ya. And then, Nah, tapi kalau kuman, kalau kuman, biasanya yang menonjol itu sakit tenggorokan. oke. Sakit tenggorokan atau radang, ya. Atau dalam istilah kedokteran itu kita sebut sebagai faringitis. Faringitis. Nah, faringitis pun atau infeksi tenggorokan atau radang tenggorokan pun, Ya. itu juga kita harus bedakan secara cermat nih, Chloe. Oke. Ini virus atau bakteri ya? Kuman ya. Nah, kita lihat di atas ini ya. Ada Centor Score yang sudah diumumkan atau sudah di launching oleh WHO nih. Iya. Kandungannya WHO ya. Centor Score itu apa? Nah, kalau sobat Raspberry Indonesia mengalami sakit tenggorokan, kita lihat yuk Centor Score ini sambil kita main put your finger down. Put your finger down. Ya, Oke. sobat Raspberry Indonesia bisa begini 4 ya. Nah, ini kita lihat di Centor Score ini ada 4 poin. Oke. Ya, kalau ada 1 poin yang positif, dia kita nilai sakit. Oke. Ya, Kalau nilai 1 berarti put your finger down 1 jari. Oke? ya. Oke. Oke. Ketika sobat Raspro mengalami faringitis atau sakit tenggorokan, Oke. kita lihat apakah ada demam lebih dari 38 derajat Celcius. Panas banget Ya, berarti. panas ya. Kalau ada, so put your Put your finger finger down. down. 1 poin. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ya, no cough. Jadi No cough. kalau ada sakit tenggorokan tidak disertai batuk, no cough, Oke. ya. Ini put your Finger down. 2. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih ya, kalau ada pembesaran kelenjar getah bening ya di cervical ya atau leher, daerah leher sini ya, Oke. ini biasanya Kita bisa nih, ngecek. nah ini harus ke dokter. Oh, Dokter yang dokter. nanti akan memeriksa. Oh, Ya. kalau ngecek sendiri nggak bisa. Kalau ngecek sendiri takutnya meleset Oke. ya. Sok-sokan gitu. Ya, salah ya. Nah, kalau ada seperti itu, kita pembesaran kelenjar getah bening leher diperiksa oleh dokter. Kalau ada, put your finger down. Put your finger down. Satu lagi, dan yang satu terakhir nih, sobat Raspberry Indonesia bisa lihat tonsular exudat, yaitu Oh, sorry. radang lah, kelihatan bisa dilihat oleh dokter nanti juga yang meriksa, bisa dilihat nanti di daerah tonsil ya, mungkin ya orang Mandel. di komunitas ya bilangnya. Kalau ada tonsular exudat, radang, tanda-tanda radang di situ diperiksa oleh dokter, put your finger down. Put your finger down. Satu lagi. Berarti udah semua nih. Nah, nah ini sobat Raspberry Indonesia bisa lihat nih Centor Score ya. Kalau nilainya 0 sampai 2 ya, nah ini tenggorokan kemungkinan juga disebabkan oleh virus aja. Virus aja. Jadi tidak perlu antibiotik, Nah, kalau virus gak usah antibiotik. tidak usah antibiotik. Oke. Tapi kalau 3 sampai 4 Oke. jari semuanya turun, Chloe, jadi artinya nilainya 3 sampai 4 masih mungkin disebabkan Masih mungkin. oleh kuman. Kuman. Ya, masih mungkin ya. Mungkin. Jadi ini mesti ngasih antibiotik sudah sih. Solusi. Ya. Jadi tapi ini sobat Raspberry Indonesia 4 poin ini boleh dihitung. Ini nanti boleh dicatat nih. Yang WHO Screenshot juga boleh. screenshot juga boleh. Oke. Boleh nanti dikonsultasikan ke dokter. Ya, Ya. ke dokter. Jadi itu bedanya mungkin ya antara virus sama kuman. Kuman. Bisa kita beda. Oke, berarti kalau yang dinamain masuk angin atau panas dalam itu berarti sebenarnya gak usah antibiotik. Tidak usah antibiotik. Kalau ada ILI, influenza like illness, ya pilek, bindeng seperti itu, ya tidak perlu antibiotik. Nggak perlu sebenarnya. Itu sebabnya virus. Dan kalau virus gimana coba nyembuhinnya? Kalau virus nggak usah pakai antibiotik. Nah, nggak usah pakai Ntar antibiotik ya. dia
Sebut Ya. sendiri. Sembuh sendiri, Sobat Raspo Indonesia. Ya, dia kalau istilah kedokteran kita sebutnya self-limiting disease. Penyakit yang sembuh sendiri. Oke. Berapa lama virus itu bertahan di dalam saluran nafas atas kita? Sekitar 7-10 hari. Nah, obatnya apa? Ya kalau virus, kalau pilek ya dikasih obat pilek, batuk dikasih obat batuk. Oke. Yang penting istirahat mesti cukup. Nah, nanti Sobat Raspo Indonesia bisa pulih sendiri. Itu Pasti. yang di textbook loh, tertulis begitu. Oke. Banyak-banyak literasi guys, literasi ya guys. Kan kayak kita kan nggak boleh sembarangan, berarti kan pasti ada bahayanya dong. Ya. Nah, kenapa tuh bahayanya? Bahayanya tuh bakal gimana? Nah, ini yang kita perjuangkan selalu, Ovi. Oke. Sobat Raspo Indonesia, setiap kali kita mengkonsumsi antibiotik, Ya. kita beresiko memunculkan kuman yang kebal antibiotik. Oke. Jangan lupa, di dalam badan kita ini juga ada kuman-kuman residen yang tinggal. Artinya kuman yang memang sudah hidup bersama kita, memang dia harus ada di dalam badan kita, tapi kuman ini memang dia hidup bersama kita. Ketika kita minum antibiotik, ya jangan-jangan kuman ini nanti berubah karakternya. Tambah jahat gitu. Malah nanti jadi lebih resisten. Jadi lebih resisten, kita bisa terinfeksi atau kuman residen ini jadi kan antibiotik dan dia terkolonisasi di dalam badan kita. Aduh. Ngeri ya, Sobat Raspo. Jangan ya. Jangan guys, gak boleh Jangan guys. ya. Nggak Jadi boleh. konsumsi antibiotik harus secara bijak sesuai dengan indikasinya ya, dan antibiotik ini bukan untuk membunuh virus tapi untuk membunuh kuman. Oke. Sobat Raspo Indonesia, mungkin boleh nanti silakan komen ya, Chloe. Komentar ya, kalau misalnya kalian punya Pengalaman. pengalaman kalian dengan antibiotik, Ya. terus juga kalian tuh salah menggunakan antibiotik. Terus kalau kalian cerita-cerita kalian masuk angin atau panas dalam tapi malah disuruh pakai antibiotik, itu kan gak make sense ya. Coba kalian komentar di bawah, ntar kita akan pecahkan bersama juga. Ntar kalau kalian juga ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah juga ya. Oke, jadi hari ini kan kita udah main put your finger down dan juga dengan ilmu-ilmu yang kita dapat dari Dr. Rinald Firwanto. Jadi kita udahin dulu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Aku Chloe. Saya Dr. Ronald. Maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Bye bye. Bye.